Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma Channel. Kali ini kita kembali akan membahas tentang serial tafsir. Dan untuk tema kita kali ini adalah surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'ashfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Jadi surat Al-Fil, kita sering mendengar tentang tafsir surat ini ya, karena ini termasuk surat yang sering dibahas oleh para ulama atau para mubaligh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat apa yang telah dilakukan Tuhan kepada pasukan gajah? Di sini menarik. Ada pasukan gajah, berarti pasukan yang mengendarai gajah. Biasanya kalau kita lihat di film-film, pasukan itu kan biasanya mengendarainya kuda ya, karena tentu kuda lebih lincah, lebih fleksibel ketika digunakan untuk perang. Tapi di sini menariknya, Al-Quran merekam peristiwa Al-Fil itu dengan cerita pasukan gajah, yaitu tentaranya Raja Abraha berperang menggunakan hewan gajah. Di sini muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa makanan hewan gajah? Kalau kita lihat, makanan gajah adalah rumput. Lalu butuh berapa ton rumput yang dibawa dari Yaman menuju ke Mekah? Dan yang kedua, berapa jarak Yaman ke Mekah? Kalau kita lihat di Google Map misalnya, jaraknya itu kalau tidak salah sekitar 1119 km. Jauh sekali. Lalu bagaimana cara membawa makanan sebanyak itu? Dan kalau kita lihat kan di bangsa Arab kan dikelilingi oleh gurun, tidak ada istilahnya, tidak ada rumput, tidak ada tumbuh-tumbuhan, kecuali mereka mempersiapkan dari pangkalan militernya di negaranya masing-masing kan. Atau jangan-jangan yang dimaksud dengan pasukan gajah itu namanya saja, sebagaimana kita memiliki tentara yang bernama Kopaska, komando pasukan kata. Ini kan bukan berarti pasukan kita mengendarai kata kan, kecuali di Konoha. Kalau Konoha ada jurus kata, sage mode, atau istilahnya ada jurus untuk memanggil hewan kata yang besar. Tapi kan ini di dunia nyata gitu. Atau jangan-jangan tentaranya saja yang bernama pasukan gajah, bukan tentaranya yang mengendarai hewan gajah sungguhan seperti itu. Ini hanya tafsiran alternatif ya, bukan berarti ini menyalahkan atau menegasikan tafsir-tafsir yang mainstream kita dengar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil, bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Dan Tuhan mengirim burung-burung ababil dan melempari mereka dengan tanah liat yang terbakar, tanah liat dari neraka. Itu artian secara literalnya ya. Dan sebagaimana tafsir-tafsir mainstream yang kita dengar, burung ababil adalah burung yang dikirim dari neraka. Tapi kalau kita coba pahami dengan pendekatan modern misalnya, kita bisa melihat di dalam tafsir Al-Maraghi, salah satu tafsir kontemporer ya, yang dikarang oleh Syekh Al-Maraghi, Grand Syekh Al-Azhar yang lalu. Beliau mengatakan, dan beliau mengutip
riwayat dari sahabat Ikrimah. Beliau mengatakan, hadza awwalu judariyin dhahara bi biladil Arab. Bisa jadi ini adalah penyakit campak yang pertama kali muncul di bangsa Arab. Bisa jadi burung ababil hanyalah kiasan atau perumpamaan. Jadi Tuhan mengirim hewan-hewan atau lalat, dzubab, al-ba'ud, dzubab, sambil membawa penyakit. Jadi ketika dzubab itu melemparkan virus-virus itu terbawa angin dan mengenai kulit tentara Abraha, di situ dikatakan kulitnya langsung melepuh. Namun di tafsir tersebut tidak dikatakan itu burung ababil sungguhan gitu. Tapi ini adalah tafsir alternatif ya, tidak menegasikan tafsir-tafsir klasik yang mengatakan itu ya burung sungguhan. Namun ketika kita pahami dengan pendekatan modern misalnya, bisa jadi memang bangsa Arab ketika itu paradigma berpikirnya masih berlumuran mitos. Jadi ketika menafsiri sebuah peristiwa dengan sudut pandang dongeng, mitos. Jadi kalau kita lihat dalam istilah tradisi strukturalisme, bahwa cara berpikir seseorang itu ditentukan dengan istilahnya prapemahaman yang dia miliki. Dongeng-dongeng, kemudian istilahnya cerita rakyat, itu semua membentuk cara pandang manusia atau membentuk cara pikir manusia untuk menafsirkan dunianya. Bisa jadi kalau kita tafsiri di hari ini mungkin lebih rasional, masuk akal dengan mungkin yaitu wabah saja gitu. Tapi tidak memungkiri itu memang burung sungguhan juga gitu. Jadi ini hanyalah tafsir alternatif ya, bukan tafsir untuk menyalahkan yang sebelumnya. Faja'alahum ka'ashfim ma'kul. Kemudian di sini muncul problem atau muncul pertanyaan. Kenapa Tuhan bertindak sebegitunya untuk menghalau pasukan Abraha? Apakah cuma gara-gara Abraha ingin memindahkan pusat peribadatan dari Mekah ke Yaman? Saya rasa tidak. Atau gara-gara Abraha menyerang Mekah? Saya rasa tidak. Karena Mekah sendiri pernah diserang di tahun-tahun setelahnya, bukan setelah peristiwa Al-Fil itu, tepatnya ketika dinasti Umayyah. Jadi ada namanya Abdullah bin Zubair, itu adalah salah satu kaum separatis yang melarikan diri ke Ka'bah. Kemudian Malik bin Marwan mengutus Hajjaj untuk menyerbu Mekah. Digempurlah Mekah itu sampai Hajar Aswad hilang selama 32 tahun. Jadi umat Islam ketika itu haji tanpa Hajar Aswad. Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan hal serupa kepada Abdullah bin Zubair? Maksudnya tidak menurunkan azab sebegitu pedihnya kepada Abdullah bin Zubair, seperti yang telah terjadi pada pasukan Abraha. Ternyata kalau kita lihat dengan pendekatan materialisme historis ya, Abraha menyerang Ka'bah itu bukan hanya untuk menyerang semata, tapi ingin memindahkan pusat peribadatan dari Mekah ke Yaman. Sedangkan pusat peribadatan atau Mekah itu selain sebagai tempat ibadah adalah sebagai sumber pendapatan negara, sebagai sumber ekonomi, menyangkut banyak perut manusia gitu. Ketika pusat peribadatan dipindah, otomatis perputaran ekonomi juga akan berpindah, dan ini sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi bangsa Arab. Oleh karena itu Tuhan sendiri yang turun tangan, karena ini menyangkut banyak perut manusia gitu. Karena kalau kita lihat secara topografi, bangsa Arab itu atau negara-negara Arab itu dikelilingi gurun. Jadi tidak ada apa-apa di sana selain Ka'bah itu yang sering dikunjungi banyak orang. Maka dahulu imperium-imperium besar seperti Persia, Romawi itu tidak ada yang melirik istilahnya negara-negara Arab, karena memang tidak ada apa-apa di sana, dan belum ada teknologi yang cukup ya untuk menggali bensin, menggali minyak dan lain sebagainya.
Jadi memang tidak menarik. Tapi ketika Abdullah bin Zubair menyerang, bahkan Hajar Aswad sampai hilang, Tuhan biarkan. Karena memang tidak ada niatan untuk memindahkan pusat peribadatan di masa pemberontakan Abdullah bin Zubair gitu. Maka ya Tuhan biarkan saja. Karena surat Al-Fil ini erat kaitannya dengan surat setelahnya. Jadi kalau kita lihat ya di surat-surat pendek itu, kalau tidak dipisahkan oleh bismillah itu sebenarnya nyambung. Faja'alahum ka'asfim ma'kulil li'ila fi Quraisy. Karena Mekah ini sebagai sumber penghasilan orang-orang Quraisy. Nah, kalau ini sampai dipindah ya, orang-orang Quraisy mau makan apa, orang-orang Mekah mau makan apa, karena penghasilannya dipindah ke Yaman seperti itu. Maka wajar jika Tuhan bertindak langsung. Maka kita jangan sekali-kali berani untuk menyentuh sumber pendapatan orang-orang miskin, sumber pendapatan orang lain. Bisa jadi Tuhan sendiri yang akan bertindak kepada Anda. Mungkin sekian serial tafsir kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.